Dio, pria lusuh dengan pakaian compang-camping, duduk di pinggir jalan tol antara Jakarta dan Bandung. Banyak kendaraan lewat, tapi tak ada yang berhenti. Ada rasa putus asa di wajahnya. Saya, Dewi, nama lengkap saya Dewi Sartika, tapi di desa tempat saya tinggal, semua orang cukup memanggil saya Dewi saja. Desa kami kecil dan jauh dari hingar-bingar kota, terletak di lereng Gunung Salak, dengan udara sejuk yang selalu menyelimuti Roma-Irama, sederhana dari kayu dan batu bata. Ayah saya sudah lama pergi entah kemana, mungkin ke Surabaya, atau Medan, kami tak pernah tahu pasti. Ibu menghidupi kami berdua, saya dan kakak saya, Natasha, dengan bekerja sebagai penjual nasi uduk di pasar pagi. Saya lahir dan besar di desa itu, tapi tidak seperti banyak teman saya yang puas hanya dengan menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di sawah. Saya punya impian, meskipun sederhana, ingin bisa kuliah, punya pekerjaan tetap, dan suatu hari nanti membahagiakan ibu. Tapi untuk ukuran anak desa, impian itu terasa begitu jauh. Untuk sekadar naik bus ke Jakarta saja, saya harus menabung beberapa minggu. Setiap hari, saya naik motor butut milik almarhum pamanku untuk pergi ke warung internet warnet tempat saya bekerja. Warnet itu letaknya di pinggir jalan raya, antara Bogor dan Bandung. Bukan tempat besar, tapi cukup ramai, karena sering dilewati truk dan mobil pribadi. Saya biasanya bertugas dari siang sampai malam, kadang sampai jam 12 malam. Setelah itu, saya pulang sendiri melewati jalanan gelap yang kadang menyeramkan. Pada hari itu, cuaca sedikit mendung. Langit biru pagi telah berubah menjadi abu-abu menjelang sore. Saya baru saja selesai membersihkan meja komputer, ketika bos memberitahu bahwa saya boleh pulang lebih awal, karena pelanggan mulai sepi. Saya senang, karena artinya saya bisa pulang sebelum hujan turun. Saya pakai jaket tebal, helm yang agak goyang di kepala, lalu menyalakan motor tua itu. Mesinnya berderak, tapi masih bisa diajak jalan. Jalanan lengang. Saya melaju perlahan, mencoba menikmati angin yang masuk dari celah helm. Beberapa saat kemudian, saya melihat sesosok pria duduk di tepi jalan, di bawah pohon besar yang daunnya gugur. Pria itu kelihatan lusuh, pakaiannya kompeng camping, bajunya robek di bagian siku, celana jeansnya belel, rambutnya acak-acakan, wajahnya tertunduk. Dia tampak basah kuyup. Mungkin karena hujan ringan tadi pagi. Saya sempat ragu apakah harus berhenti. Lagi pula, di televisi seringkali ada kasus penculikan atau pemerasan dengan modus seperti ini, tapi hati saya berkata lain. Ada rasa kasihan yang tak bisa saya hindari. Saya putar balik motor saya dan berhenti di dekatnya. Masih hidup? Tanya saya pelan, berusaha tersenyum. Pria itu mengangkat kepala. Matanya sayu, tapi ia menatap saya dengan tenang. Masih, jawabnya pelan. Mau? Mau pulang kemana? Ia menggeleng lemah. Saya tersesat. Saya menghela napas. Naik motor saya saja, tapi saya cuma punya satu helm. Harus berbagi ya? Dia menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia bangkit dengan susah payah. Tubuhnya tampak lemas. Saya turun dari motor dan membantunya duduk di belakang. Namamu siapa? Tanya saya sambil menyalakan motor lagi. Dio, katanya pendek. Oke Dio, pegangan erat-erat ya. Saya nggak mau kalau kamu jatuh di tengah jalan. Motor itu melaju perlahan. Dio memegang pinggang saya dengan lembut. Udara semakin dingin. Saya bisa merasakan badannya menggigil. Sesekali saya menoleh ke belakang, memastikan dia baik-baik saja. Kamu dari mana? Tanya saya setelah beberapa menit diam. Jakarta? Jawabnya. Sendirian? Iya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Iya. Diam sejenak. Banyak hal. Tapi, terima kasih sudah mau berhenti. Saya tersenyum. Justru saya heran, kenapa tidak ada yang berhenti? Kamu manusia juga kan? Ia menarik napas panjang. Kadang manusia lupa kalau mereka adalah manusia. Saya tidak mengerti maksud perkataannya sepenuhnya, tapi saya biarkan saja. Motor terus melaju. Hujan mulai turun gerimis. Saya mempercepat laju motor, berusaha mencapai tujuan sebelum hujan deras. Beberapa kilometer kemudian, Dio meminta saya berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang tampak sangat modern. Gedung itu terletak di tengah kompleks bisnis. Saya tidak pernah ke sini sebelumnya. Tapi saya tahu tempat ini bukan untuk orang seperti saya. Dio turun dari motor. Ia menepuk-nepuk helm yang saya pinjamkan tadi, lalu mengembalikannya. Terima kasih, Dewi, katanya. Kamu benar-benar orang baik. Saya tersenyum.
Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain juga, Ea mengganggu. Aku akan ingat ini, suatu hari nanti, aku akan menghubungi kamu. Saya kecil, kamu janji ya? Kalau enggak, saya cari kamu di sini. Ia tersenyum tipis, lalu berjalan masuk ke dalam gedung. Pintu otomatis terbuka, dan ia lenyap dari pandangan saya. Saya kembali ke motor, merogoh sakuku, dan tersentak. Jaketnya masih ada di jok motor. Jaket hitam polos, terlihat mahal, dengan logo kecil di saku kirinya. Saya berpikir untuk mengejarnya, tapi pintu sudah tertutup rapat. Saya simpan jaket itu di tas jok motor, dan pulang. Saya pikir, mungkin itu hanya pertemuan biasa, tapi ternyata, pertemuan singkat itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup saya selamanya. Hujan semakin deras saat saya kembali ke rumah. Motor butut itu berjuang melawan genangan air di jalan desa yang rusak. Helm basah, jaket basah, dan tangan gemetar karena dingin tapi entah mengapa. Hati saya terasa hangat. Saya tidak bisa berhenti memikirkan Dio. Pria aneh dengan tatapan kosong, tapi suaranya begitu tenang. Saya juga tidak habis pikir, kenapa ia meninggalkan jaketnya di motor saya. Jaket itu terlihat mahal, bahkan dari pandangan sekilas. Kainnya lembut dan ketat. Bukan jenis jaket yang biasa dipakai orang seperti saya. Setelah sampai di rumah, ibu menyambut dengan senyuman dan sepiring nasi hangat. Kamu telat pulang, nak, kata ibu sambil menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Tadi hujan, Bu, jawab saya sambil melepas helm dan jaket basah. Ibu mencium aroma jaket itu. Ini bukan jaketmu. Bau parfumnya mahal. Saya tertawa. Ini punya orang yang saya antar tadi. Entah kenapa dia lupa bawa pulang. Ibu mendengus. Wah, pasti orang penting ya. Orang miskin jarang lupa sama barangnya sendiri. Saya hanya tersenyum. Mungkin, tapi sepertinya dia sedang kesulitan. Ibu menatap saya. Kamu baik sekali, Do. Tapi kamu harus hati-hati. Dunia ini penuh penipu. Saya mengangguk. Aku tahu, Bu. Saya masuk ke kamar kecil kami, menyalakan lampu redup, dan membuka tas jok motor. Jaket itu saya gantung di kursi kayu tua. Saya duduk di tepi tempat tidur, masih memikirkan Dio. Siapa sebenarnya dia? Esok pagi, setelah sarapan nasi uduk buatan ibu, saya berangkat lagi ke warnet. Jalanan masih basah, tetapi matahari mulai menampakkan. Saya bekerja seperti biasa, membersihkan keyboard, membantu pelanggan yang kesulitan internet, dan sesekali menjaga anak pemilik warnet kalau istrinya pergi belanja. Saat istirahat siang, saya duduk di bangku depan sambil menikmati mie instant pan. Saya melihat jaket Dio yang saya bawa dari kemarin, tergantung di sandaran kursi plastik. Tiba-tiba, ponsel saya berdering. Nomor asing. Saya ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Halo, ini Dewi? Suara pria di seberang terdengar profesional. Iya. Iya, ini siapa ya? Nama saya Dinda, sekretaris Pak Dio. Beliau ingin bertemu Anda hari ini. Saya terdiam sejenak. Pak Dio, iya, dia bilang Anda meninggalkan sesuatu miliknya. Saya langsung ingat pada jaket hitam itu. Oh, jaketnya? Benar. Apakah Anda bisa datang ke kantor pusat PT Technovision di Jakarta Selatan hari ini? Saya hampir saja tersedak mie kuahnya. Jakarta Selatan? Saya belum pernah ke sana. Dan saya nggak punya kendaraan bagus. Dinda terkekeh halus. Jangan khawatir, kami akan atur transportasi untuk Anda. Kami juga sudah izinkan kamu cuti dari tempat kerja sementara. Saya tercengang. Anda tahu, saya kerja di warnet, Pak. Dio sudah memberi instruksi lengkap. Jadi, bisakah Anda bersiap dalam 1 jam? Saya menelan ludah. Iya, bisa. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Saya tak percaya. Hanya dalam waktu 24 jam, hidup saya seolah telah disentuh oleh sesuatu yang besar. 1 jam kemudian, sebuah mobil putih mewah berhenti di depan rumah saya. Seorang supir tampan dengan seragam rapi turun dan membukakan pintu belakang. Bu Dewi, katanya sopan. Saya mengangguk. Masih canggung? Iya. Ini benar mau jemput saya? Iya, Mbak. Silakan naik. Saya masuk ke dalam mobil. Dingin dari AC menyergap. Interior kulit, layar touchscreen di depan, aroma parfum mobil yang segar. Saya merasa seperti orang asing di dunia yang bukan milik saya. Selama perjalanan, saya memandangi jaket Dio di pangkuan saya. Saya sempat berpikir, mungkin inilah titik akhir pertemuan saya dengannya. Setelah mengembalikan jaket, mungkin saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi ternyata,
Sesampainya di gedung Technovision, saya dibimbing menuju lobi utama. Lantai marmer mengkilat, lampu kristal besar bergantung di langit-langit, dan staf wanita berpakaian rapi menyambut saya dengan ramah. Silakan naik ke lantai 30. Mbak Dewi, Pak Dio sudah menunggu. Saya masuk ke lift. Di dalamnya, saya melihat bayangan diri saya di cermin. Rambut acak-acakan, baju sederhana dari toko diskon, dan sepatu yang sudah mulai mengelupas. Saya merasa seperti orang yang salah masuk. Lift berhenti di lantai ke-30. Pintu terbuka, dan saya langsung disambut oleh seorang wanita cantik berjilbab. Selamat siang, Mbak Dewi. Saya Dinda. Terima kasih sudah datang. Saya mengangguk. Iya, saya bawa jaket Pak Dio. Dinda tersenyum. Silakan masuk. Beliau sedang menunggu. Saya diantar ke ruang kerja besar dengan pemandangan kota Jakarta yang luas. Di balik meja kerja kayu besar, duduklah Dio. Tapi kali ini, ia tidak lagi tampak seperti pria lusuh di pinggir jalan. Ia kini mengenakan setelan jas rapi, rambutnya tertata, dan matanya bersinar dengan aura percaya diri. Dia menatap saya, lalu tersenyum. Terima kasih Dewi. Kamu benar-benar orang yang jujur. Saya tersipu. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Delekuk, Dio berdiri dan mengambil jaketnya dari tangan saya. Ia mengenakannya sejenak, lalu berkata, kalau kamu tidak mengembalikan ini, aku mungkin akan kehilangan identitas kedua. Saya mengerutkan dahi. Identitas kedua? Dio tersenyum. Ya, aku sedang menjalani pengujian diri. Ingin tahu apakah masih ada orang yang peduli pada orang asing tanpa pamrih. Dan kamu? Kamu adalah jawaban yang aku cari. Saya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dewi, lanjut Dio. Aku punya tawaran untukmu. Maukah kamu bekerja denganku? Saya terbelalak. Bekerja? Dengan Anda? Dio mengangguk. Sebagai asisten pribadiku, gajimu akan lebih baik, fasilitas lengkap, dan kamu akan tinggal di apartemen perusahaan selama masa orientasi. Saya geleng-geleng kepala. Saya tidak pantas, Pak. Saya hanya lulusan SMA. Saya tidak tahu cara kerja perusahaan besar. Dio tersenyum. Ketulusanmu adalah nilai yang tidak bisa dibeli. Itu lebih berharga dari ijazah atau pengalaman. Saya menandak, hati saya berdebar cepat. Saya tidak pernah membayangkan akan ditawari pekerjaan seperti ini. Aku akan tunggu jawabanmu besok. Datang lagi ke sini jam 10 pagi. Saya mengangguk perlahan. Masih tidak percaya. Dengan langkah goyah, saya keluar dari ruangan itu. Langit biru menyambut, tapi rasanya seperti langit baru yang saya lihat untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu bahwa tawaran itu akan mengubah hidup saya selamanya. Dan saya juga tidak tahu bahwa di balik senyum Dio, ada rahasia besar yang menanti. Saya masih tidak percaya. Dari pinggir jalan di lereng Gunung Salak, kini saya duduk di dalam ruang kerja seorang CEO perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, dan Dio baru saja menawarkan saya pekerjaan sebagai asisten pribadinya. Saat itu, saya pulang ke desa dengan kepala penuh tanya dan hati yang bergejolak. Saya takut, bukan karena tidak percaya pada Dio, tapi karena saya merasa bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis desa biasa, lulusan SMA, bekerja di warnet, dan hidup sederhana bersama ibu. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan di lingkungan elit seperti itu? Ibu menyambut saya dengan tatapan khawatir begitu melihat ekspresi wajah saya. Kamu, ketemu orang itu lagi? Tanyanya sambil menyiapkan teh hangat. Iya, Bu, jawab saya pelan. Dia menawarkanku pekerjaan. Ibu berhenti mengaduk teh. Pekerjaan? Iya, sebagai asisten pribadi. Gajinya besar, katanya. Dan aku akan tinggal di apartemen perusahaan selama orientasi. Ibu menatap saya lama. Matanya berkaca-kaca. Wahai Tuhan, anakku ditawari pekerjaan di tempat yang bahkan ibu nggak pernah impikan. Saya tersenyum getir. Tapi aku takut, Bu. Aku takut nggak bisa. Aku takut nanti malah dipecat atau dihina-hina. Ibu mendekati saya dan memegang kedua tangan saya erat-erat. Dewi, kamu itu punya hati yang tulus. Itu modal terbaik apa pun di dunia. Jangan takut. Kalau kamu bisa menyelamatkan orang asing di tengah hujan, kamu juga bisa menyelamatkan dirimu sendiri di tempat baru. Saya menelan ludah. Kata-kata ibu terus terngiang sampai pagi hari berikutnya. Esok pagi, saya datang ke kantor Dio sesuai janji. Kali ini, saya sudah dibekali oleh Dinda, sekretarisnya Dio, dengan seragam sementara dan panduan singkat tentang etika kerja di perusahaan. Saya ditemani supir pribadi
masuk ke gedung Technovision. Lift membawa saya ke lantai ke-30. Suasana pagi di sana sangat berbeda dari suasana kemarin. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Laptop dan dokumen di tangan, sementara suara telepon dan obrolan bisnis saling bersautan. Dinda menjemput saya di depan lift. Selamat pagi, Mbak Dewi. Hari ini adalah hari pertamamu. Semoga kamu siap. Saya mengangguk. Meskipun jantung saya berdebar tak karuan. Kamu akan mulai sebagai asisten pribadi, Pak Dio. Tugas utamamu adalah mendampingi beliau dalam rapat, mencatat agenda harian, mengatur jadwal, dan membantu administrasi ringan. Saya mengangguk lagi. Mendengar penjelasannya, semua terdengar mudah. Tapi begitu saya masuk ke ruang kerja Dio, semua terasa jauh lebih rumit. Ruangan itu luas, meja kerja besar, layar monitor ganda, dan deretan dokumen serta tablet elektronik yang tampak asing bagi saya. Saya belum pernah melihat banyak teknologi canggih seperti itu dalam hidup saya. Dio menyambut saya dengan senyum ramah. Selamat datang di keluarga Technovision, Dewi. Saya tersenyum, tapi rasanya seperti tersenyum di tengah badai. Hari pertama saya diisi dengan pengenalan sistem internal perusahaan. Saya harus mempelajari software manajemen jadwal, cara membuat laporan digital, dan protokol komunikasi formal. Saya kesulitan. Bahkan untuk membuka email saja, saya butuh waktu 5 menit karena tidak paham antarmuka sistemnya. Beberapa staf senior memperhatikan saya. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada juga yang menatap dengan tatapan meremehkan di kantin SOT. Jam makan siang, saya melihat sekelompok staf sedang berbisik-bisik. Saya yakin mereka sedang membicarakan saya. Siapa sih dia? Kok bisa jadi asisten pribadi Pak Dio? Kayaknya cuma untung-untungan aja. Lihat bajunya. Pasti dia nggak lulusan perguruan tinggi. Saya pura-pura tidak mendengar. Tapi hati saya terasa sakit. Saya tahu ini akan terjadi. Saya tahu bahwa status sosial dan latar belakang saya pasti akan menjadi sorotan. Tapi tetap saja, rasanya menusuk. Saya pergi ke toilet dan menangis sejenak di bilik. Saya menangis bukan karena ego, tapi karena rasa tidak pantas. Saya merasa seperti benalu yang tidak seharusnya berada di pohon besar. Setelah beberapa menit, saya basuh muka dan keluar. Saya ingat pesan ibu. Kamu punya hati yang tulus. Itu modal terbaik apapun di dunia. Saya tarik napas panjang. Saya akan coba. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Sore itu, saya selesai membantu Dio menyelesaikan rapat virtual dengan tim manajemen di Singapura. Dia memberi saya beberapa instruksi tambahan, termasuk mengirimkan laporan hasil rapat ke semua peserta. Saya mencoba sebaik mungkin, tapi karena kurangnya pengalaman, saya salah kirim dokumen ke satu akun yang tidak semestinya. Saya langsung panik. Dio memperhatikan kecemasan saya. Ada apa, Dewi? Saya menunjukkan email yang baru saja saya kirim. Maaf, Pak. Saya salah kirim dokumen penting ke orang yang tidak seharusnya. Dio melihat layar monitor, lalu tertawa kecil. Tenang, ini bukan kesalahan fatal. Hanya butuh konfirmasi ulang. Ia membantu saya menghubungi orang tersebut dan meminta dokumen dikembalikan tanpa dibuka. Setelah urusan selesai, Dio menepuk bahunya. Kita semua pernah salah. Yang penting, kamu mau belajar. Saya mengangguk. Mata berkaca-kaca. Dio menatap saya dengan lembut. Aku tidak menghire kamu karena kamu tahu semua hal. Aku menghire kamu karena kamu punya hati yang peduli. Sekarang, tunjukkan bahwa kamu juga bisa belajar dan berkembang. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya akan coba, Pak. Dan saya benar-benar berniat untuk mencoba saat pulang ke apartemen perusahaan yang disediakan untuk masa orientasi. Saya merebahkan diri di kasur empuk. Langit-langit putih menyambut. AC menyala pelan. Tirai tebal menutup jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta yang gemerlap. Saya menatap langit-langit dan berbisik. Pelan, aku tidak pantas. Tapi, aku akan berusaha pantas. Malam itu, saya tidur dengan doa di bibir dan mimpi di hati. Minggu pertama di perusahaan Technovision terasa seperti ujian bertubi-tubi. Setiap hari, saya bangun pagi-pagi sekali, mandi dengan air hangat dari kamar apartemen mewah yang belum biasa bagi saya. Lalu memakai seragam kerja sederhana, berwarna biru gelap yang disediakan oleh HRD. Saya tidak pernah membayangkan akan tinggal di tempat sebagus ini. Kamar seluas rumah kami di desa. Pendingin ruangan yang otomatis mengatur suhu dan koneksi. Internet cepat yang bisa mendownload file besar hanya dalam hitungan detik. Tapi semua itu tidak membuat saya merasa nyaman. Justru semakin jelas
Betapa asingnya dunia ini bagi saya. Di kantor, setiap langkah saya selalu disertai rasa was-was. Saya takut salah bicara, salah ketik, salah antar dokumen, bahkan salah duduk. Saya mencoba belajar secepat mungkin, tapi rasanya seperti berlari di atas pasir. Semakin keras saya usaha, semakin sulit maju. Pagi itu, Dio memberi tugas tambahan. Saya harus hadir di rapat internal tim eksekutif sebagai notilen. Ini adalah pertama kalinya saya ikut rapat level manager, dan saya sangat gugup. Ruang rapat utama terletak di lantai ke-35. Masuk ke dalamnya saja sudah membuat saya gemetar. Di dalamnya, orang-orang berpakaian rapi, duduk di meja kayu panjang, laptop terbuka, wajah serius. Semua terlihat begitu percaya diri dan penuh pengalaman. Saya duduk di ujung meja, berusaha tidak terlihat. Saya buka laptop yang dipinjamkan perusahaan dan mulai mencatat poin-poin penting dari pembicaraan mereka. Sayangnya, karena kurangnya pengalaman, saya kesulitan memahami istilah-istilah teknis yang mereka gunakan. Kita perlu relokasi server, cloud ke node baru, kata seorang pria tampan bernama Fajar. Kepala IT, saya mengetik relokasi, server, cloud, node, tanpa benar-benar mengerti artinya. Setelah rapat selesai, Dinda mendekati saya. Dewi, kamu harus lebih cepat menyesuaikan diri. Kalau kamu nggak paham istilah-istilah itu, bagaimana kamu bisa mencatat dengan baik? Saya menunduk. Maaf mbak, saya masih coba pelajari. Dinda menghela napas. Aku nggak bermaksud kasar, cuma kamu harus sadar, lingkungan ini kompetitif. Kalau kamu nggak berkembang, kamu akan tertinggal. Saya mengangguk pelan, tapi di hati, saya ingin menangis. Siang harinya, saat saya sidang, makan di kantin sendirian, saya melihat seorang wanita cantik berambut pirang pendek, berjalan ke arah saya. Ia tersenyum ramah. Kamu Dewi ya? Tanyanya sambil duduk di seberang saya. Iya, jawab saya ragu-ragu. Aku Natasha, kakakmu kan? Aku kerja di divisi administrasi pusat. Saya langsung terkejut. Natasha? Kakakku kerja di sini? Ayah, tertawa ringan. Iya, lama juga kita nggak ketemu. Kamu pasti kaget ya, bisa kerja di sini? Saya mengangguk. Banget, aku nggak sangka bisa sampai di sini. Natasha menatap saya dengan tatapan campuran antara bangga dan sesuatu yang lain. Kamu hebat, bisa masuk ke lingkaran elit ini. Aku iri sih. Saya tersenyum. Jangan gitu kak, kamu juga kerja di sini. Tapi ia hanya menggeleng. Aku cuma staf administrasi. Tapi kamu, asisten pribadi Pak Dio. Sendiri. Itu posisi yang banyak orang impikan. Saya tersipu. Ini semua karena beliau baik. Aku belum tahu apa-apa. Natasha tersenyum lagi. Tapi senyumnya terasa agak dingin. Ya, tapi kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Empati. Itu yang bikin Pak Dio suka sama kamu. Saya tidak menyadari waktu itu, bahwa setiap katanya menyimpan rasa iri yang mendalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, tekanan di tempat kerja semakin terasa. Bukan hanya dari atasan atau tugas, tapi dari rekan-rekan kerja sendiri. Ada seorang staf senior bernama Marina, yang seringkali memandang saya dengan sinis. Suatu kali, saat saya salah cetak dokumen penting untuk rapat besar, ia langsung menyindir. Lagi-lagi dia salah. Mungkin memang dia nggak cocok kerja di sini. Harusnya dia balik lagi ke warnetnya. Beberapa orang tertawa pelan. Saya amarah dan malu, lalu buru-buru pergi ke printer untuk cetak ulang dokumen tersebut. Saat itu, Dio lewat dan mendengar sindiran Marina. Ia menatapnya tajam. Kalau kamu bisa melakukan pekerjaan lebih baik, silakan ambil alih tugas Dewi. Tapi, kalau tidak, tolong hargai proses adaptasi seseorang. Marina langsung diam, wajahnya memerah. Ia mengangguk sopan, lalu pergi. Dio mendekati saya. Kamu baik-baik saja, saya mengangguk, meskipun mata saya berkaca-kaca. Iya pak, terima kasih. Dio menepuk bahunya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil. Kamu ada di sini karena kamu pantas. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya ingin percaya pada perkataannya. Tapi entah kenapa, semakin hari, semakin saya merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan besar. Malam itu, saya pulang ke apartemen dengan langkah lesu. Saya menyalakan TV, tapi tidak benar-benar menonton. Saya hanya termenung di sofa, memikirkan semua hal yang telah terjadi. Saya ingat kata-kata ibu. Kamu punya hati yang tulus. Itu modal terbaik apapun di dunia. Tapi apakah ketulusan cukup untuk bertahan di dunia ini? Apakah ketulusan bisa melawan prasangka?
Apakah ketulusan bisa melampaui jurang status sosial? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, besok adalah hari baru. Dan, saya harus bangkit lagi. Meskipun langkah saya masih goyah, saya akan terus mencoba. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun pagi, mandi cepat-cepat, sarapan roti panggang dan susu hangat, lalu naik lift ke lantai 30, tempat ruang kerja Pak Dio berada. Meskipun tekanan belum sepenuhnya hilang, saya mencoba menjalani hari-hari dengan semangat yang tersisa, tapi entah mengapa, akhir-akhir ini ada perasaan tidak nyaman yang mulai merasuk. Bukan hanya dari staf yang masih memandang saya dengan rasa tidak suka, tapi juga dari Natasha, kakak kandung saya sendiri. Pagi itu, saya sedang menunggu lift di lobi utama, saat tiba-tiba pintu terbuka, dan Natasha keluar. Ia tampak cantik seperti biasa, rambut pirang pendeknya tertata rapi, wajahnya bersih tanpa celah, dan seragam kerjanya disetrika sempurna. "Kamu naik lift jam segini?" tanyanya sambil melirik jam tangannya. "Iya," jawab saya. "Aku harus antar dokumen penting ke Pak Dio sebelum rapat pagi." Natasha tersenyum tipis. "Kamu benar-benar asisten yang rajin ya. Tapi jangan sampai overprotective sama beliau. Nanti orang lain bisa mikir, kamu punya hubungan lebih." Saya mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Ia tertawa ringan. "Aduh Dwi, jangan polos gitu dong. Di dunia kerja kayak gini, orang pasti mikir negatif kalau ada bawahan yang dekat banget sama atasan." Saya diam. Saya tidak pernah melihat hubungan saya dengan Pak Dio dari sudut pandang itu. Kami memang akrab, tapi itu karena ia selalu membimbing saya. Bukan karena maksud apapun. "Jangan khawatir, Kak. Aku cuma ingin bekerja dengan baik." Natasha mengangguk pelan. "Ya, aku tahu, cuma kadang niat baik nggak cukup. Harus hati-hati." Saya tidak mengerti kenapa perkataannya membuat bulu kuduk saya merinding. Beberapa hari setelah percakapan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saya sedang menyiapkan dokumen presentasi untuk rapat besar esok hari ketika Dinda datang ke ruang kerja Pak Dio dengan ekspresi cemas. "Pak Dio, sistem internal kami baru saja mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di server data personal Anda. Beberapa file penting hilang atau digeser ke folder lain." Dio langsung bangkit dari kursinya. "File apa saja?" Dinda membuka laptopnya. "Sebagian besar tentang laporan keuangan internal dan rencana merger dengan perusahaan Singapura." Dio menatap saya sejenak. "Kita harus investigasi. Siapa saja yang punya akses ke komputer pribadi saya?" Saya buru-buru menjawab. "Hanya saya dan sekretaris senior, Mbak Marina." Dinda menambahkan, "Tim IT sudah memeriksa log akses, tapi tidak ada jejak IP yang mencurigakan. Hanya saja, beberapa perubahan dilakukan secara manual." Dio menghela napas panjang. "Ini bukan kebetulan, ini sabotase." Saya terdiam. Saya tidak bisa membayangkan siapa yang tega melakukan ini. Apalagi, semua orang di lingkaran dalam Pak Dio adalah orang-orang yang dipilih secara ketat, tapi takdir berkata lain. Beberapa jam kemudian, tim IT memanggil saya ke ruang mereka. Mereka menunjukkan sebuah laporan aktivitas pengguna. Berdasarkan log ini, akun yang paling sering mengakses data tersebut adalah akun atas nama Dewi Sartika. Saya hampir saja tersedak. "Apa? Tidak mungkin. Saya bahkan tidak pernah menyentuh file-file itu." Petugas IT itu menatap saya dingin. "Maaf, Mbak Dewi, tapi ini data sistem. Login menggunakan ID dan password Anda." Saya geleng-geleng kepala. Saya tidak mungkin melakukan ini. Saya bahkan nggak tahu cara mengakses file itu. Namun, bukti digital tidak bisa dibantah. Dan meskipun saya protes, tim IT tetap akan memberikan laporan ke manajemen. Saat kembali ke ruang kerja Pak Dio, suasana terasa tegang. Dinda duduk di sofa, sedangkan Pak Dio berdiri dengan tatapan serius. "Dewi," katanya pelan, "kamu tahu ini bukan tuduhan main-main." Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak mungkin melakukannya, Pak. Saya bahkan nggak tahu cara mengakses file itu." Pak Dio menghela napas. "Aku percaya kamu, tapi kita butuh bukti yang kuat. Kalau tidak, ini bisa jadi masalah besar." Saya menandok. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya merasa seperti terseret ke dalam lubang hitam yang tidak pernah saya bayangkan. Dan di saat seperti ini, satu-satunya orang yang hadir malah Natasha. Ia datang dengan ekspresi prihatin yang terlalu dramatis. "Dewi, kamu baik-baik saja?" Saya mengangguk lemah. "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi, Kak. Aku tidak mungkin melakukan ini." Natasha mengusap bahunya dengan lembut.
Tenanglah, pasti ada penjelasan. Tapi kamu harus siap, kalau orang lain nggak percaya padamu. Saya menatapnya. Kamu percaya padaku kan, Kak? Natasha tersenyum. Tentu saja, kamu adikku. Tapi, kamu juga harus introspeksi. Kadang, kita nggak sadar kalau ada yang memanfaatkan kita. Saya tidak mengerti maksud ucapannya, tapi saya yakin. Ia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saya pulang ke apartemen dengan langkah berat. Saya tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah wajah Pak Dio yang ragu, log aktivitas yang menyalahkan saya, dan senyum Natasha yang terlalu tenang. Saya tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Yang saya tahu, saya harus bertahan. Bahkan jika semua orang mulai melawan saya. Saya tidak bisa tidur semalaman. Badan saya lelah, tapi pikiran terus berputar. Saya bolak-balik di kasur empuk apartemen yang biasanya memberi kenyamanan. Tapi malam itu justru seperti penjara. Bagaimana mungkin sistem menyalahkan saya? Saya bahkan tidak pernah membuka folder itu. Tapi, jika bukan saya, siapa Natasha? Tidak. Tidak mungkin, dia kakak saya. Ia pasti juga bingung dan ingin membantu. Tapi hati kecil saya mulai ragu. Ada sesuatu dalam caranya memandang saya tadi, senyumnya, yang terlalu tenang. Cara ia mengatakan bahwa kadang kita nggak sadar kalau ada yang memanfaatkan kita, seolah-olah ia menyiratkan bahwa sayalah yang dimanfaatkan, bukan korban fitnah. Pagi itu, saya datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Saya ingin bertemu dengan Joko, office boy yang seringkali menjadi teman saya saat sedang kesulitan. Ia orang baik, sederhana, dan suka membantu meskipun tidak banyak bicara. Saya menemukannya sedang membersihkan lantai depan ruang kerja Pak Dio. Mas, Joko, panggil saya pelan. Ia mengangkat kepala dan tersenyum ramah. Ya, Mbak Dewi, ada apa? Saya menarik napas dalam-dalam. Aku butuh bantuanmu. Aku dituduh melakukan sabotase data di server Pak Dio, tapi aku tidak melakukannya. Aku yakin sekali. Joko berhenti menyapu. Ia menatap saya dengan tatapan prihatin. Kamu tidak mungkin melakukan itu, Mbak. Aku lihat sendiri kamu selama ini. Kamu bekerja dengan jujur. Saya menandok, tapi bukti digital menunjukkan akun saya. Aku takut nanti akan ada investigasi resmi. Aku takut dipecat. Aku takut semua orang mulai membenciku. Joko menghela napas. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu harus mencari siapa sebenarnya pelaku sebenarnya. Tapi kamu harus hati-hati. Di tempat kayak gini, bukti palsu bisa dibuat oleh siapa saja yang punya akses. Saya menatapnya. Kamu tahu Kara, mengakses log aktivitas atau sesuatu yang bisa menolong? Joko menggeleng pelan. Aku cuma office boy, nggak bisa teknologi segitu. Tapi, aku tahu satu orang yang bisa bantu kamu. Fajar? Fajar? Iya, kepala IT. Dia paling ahli di sini. Kalau ada yang bisa mengecek ulang log sistem, dia orangnya. Tapi kamu harus bisa meyakinkannya bahwa kamu benar-benar tidak bersalah. Saya mengangguk cepat. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih banget. Saya langsung menuju kantor tim IT di lantai ke-25. Kantor mereka tertutup untuk umum. Tapi karena status saya sebagai asisten pribadi Pak Dio, saya bisa masuk setelah menunjukkan ID. Di dalam, suasana dingin dan penuh monitor. Fajar sedang duduk di meja kerjanya, fokus mengetik di layar besar. Ia tampak sibuk. Saya mendekat. Mas Fajar? Ia menoleh sebentar. Ya? Saya menarik napas. Saya, Dewi, asisten Pak Dio. Saya mau minta tolong. Saya dituduh melakukan sabotase data, tapi saya tidak melakukannya. Saya ingin tahu, apakah Mas Fajar bisa mengecek ulang log aktivitas akun saya? Saya yakin ada yang salah. Fajar menatap saya lama. Lalu ia berkata datar. Sistem sudah dicek 2 kali. Hasilnya sama. Saya tidak menyerah, tapi saya tidak mungkin melakukannya. Saya bahkan tidak tahu cara mengakses file itu. Tolong, coba periksa lagi. Mungkin ada jejak IP lain yang mengakses akun saya tanpa sepengetahuan saya. Fajar menatap saya lagi. Kali ini dengan rasa sedikit simpati. Kamu yakin kamu tidak salah? Saya mengangguk mantap. Saya yakin. Fajar akhirnya menghela napas. Baiklah, aku coba periksa lagi, tapi kamu harus diam-diam. Kalau ini, sampai ke manajemen. Aku bisa kena masalah juga. Saya tersenyum lega. Terima kasih Mas Fajar, saya sangat berterima kasih. 2 jam kemudian, Fajar menghubungi saya via chat internal perusahaan. Fajar, aku cek ulang. Ada sesuatu aneh, akunmu memang digunakan,
tapi waktu penggunaannya tidak cocok dengan jadwalmu. Ada aktivitas di jam 1:30 dini hari. Padahal bilang waktu itu kamu tidur, saya langsung membalas. Dewi, itu bukan saya. Tolong cari tahu siapa yang menggunakan akun saya. Fajar, aku akan coba lacak IP-nya. Tapi kamu harus sabar, ini sensitif. Saya menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ini adalah petunjuk pertama bahwa saya benar-benar difitnah. Tapi, oleh siapa? Saat pulang ke apartemen, saya menerima pesan dari Natasha. Natasha, kamu udah dengar kabar tentang kamu? Orang-orang mulai ngomong buruk. Aku khawatir. Saya membalas. Dewi, aku tidak melakukannya, Kak. Aku sedang cari bukti. Beberapa detik kemudian, ia membalas. Natasha, kalau kamu benar-benar tidak melakukannya, aku akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Ada orang di dalam yang mungkin ingin menjatuhkanmu. Saya mengernyit. Ada orang di dalam, apa maksudnya? Saya balas Dewi. Siapa yang kamu maksud? Tapi ia tidak membalas lagi. Malam itu, saya menatap langit-langit. Apartemen, memikirkan kota-kota Natasha, aku akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Ada orang di dalam yang mungkin ingin menjatuhkanmu. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa saya percaya. Yang saya tahu, saya harus terus mencari kebenaran sebelum semuanya hancur. Saya tidak bisa tidur semalaman. Pikiran saya terus berputar-putar, memikirkan kata-kata Fajar dan Natasha. Ada aktivitas di jam 1:30 dini hari. Kamu harus hati-hati. Ada orang di dalam yang mungkin ingin menjatuhkanmu. Siapa yang menggunakan akun saya? Dan kenapa mereka melakukannya? Saya tahu satu hal. Jika saya tidak segera menemukan bukti bahwa saya tidak bersalah, maka seluruh hidup saya akan hancur. Saya tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi, kepercayaan Pak Dio, bahkan mungkin harapan masa depan yang baru saja mulai menyala. Pagi itu, saya datang lebih awal dari biasanya. Masih jam 6 pagi, belum banyak staf yang masuk. Saya langsung menuju kantor tim IT di lantai ke-25. Untungnya, Fajar sudah ada di sana. Mas Fajar, bisik saya pelan, agar tidak didengar orang lain. Apa kamu sudah cek IP-nya? Fajar menghela napas. Ia tampak lelah, aku sudah coba lacak, tapi jejaknya disembunyikan dengan baik. Bukan pengguna biasa. Orang ini tahu cara membuat log palsu. Saya menahan napas. Jadi, dia benar-benar ingin menyalahkan aku. Fajar mengangguk. Ya, ini sabotase yang direncanakan matang-matang. Saya menunduk. Tapi siapa? Aku nggak punya musuh di sini. Fajar menatap saya serius. Coba pikir lagi, siapa orang yang paling dekat dengan kamu, punya akses ke data perusahaan, dan punya motif untuk menjatuhkanmu? Saya diam. Otomatis, pikiran saya tertuju pada satu nama. Natasha. Tapi saya tidak bisa langsung menuduhnya. Saya butuh bukti. Hari itu, saya mencoba tetap tenang di hadapan Pak Dio. Saya tidak memberitahunya apa-apa tentang penyelidikan saya dengan Fajar. Saya takut kalau saya salah langkah, ia akan berpikir saya terlalu paranoid, atau malah ikut-ikutan, menyembunyikan sesuatu. Namun, rasa ragu di wajahnya masih jelas terlihat. Ia tidak sepenuhnya percaya lagi pada saya. Saat istirahat siang, saya bertemu Joko lagi, di ruang belakang kantin. Mas Joko, panggil saya pelan. Aku butuh bantuan lagi. Ia menoleh. Ada apa? Mbak Dewi? Saya menarik napas dalam-dalam. Aku yakin sekali. Aku difitnah. Aku cuma butuh sedikit waktu untuk membuktikannya. Tapi aku nggak bisa kerja sendiri. Joko mengangguk. Aku bantu. Apa yang bisa aku lakukan? Bisa tolong pantau jarak-gerik Kak Natasha? Aku curiga, dia mungkin terlibat. Joko mengerutkan dahi. Kakakmu? Saya mengangguk. Dia terlalu tenang. Terlalu tahu sesuatu yang nggak dia ceritakan? Joko menatap saya lama, lalu berkata, baiklah. Aku akan coba perhatikan dia, tapi kamu juga harus waspada. Kalau dia tahu kamu mulai curiga, dia bisa mengubah strateginya. Saya tersenyum tipis. Terima kasih Mas Joko. Beberapa hari berlalu. Dengan bantuan Joko, saya mulai bisa mengumpulkan informasi kecil tentang jerak-gerik Natasha. IA Searing masuk ke ruang server tanpa izin resmi, berbicara dengan staf IT secara rahasia. Dan bahkan beberapa kali terlihat mendekati Marina, salah satu staf yang paling merendahkan saya. Semakin hari, semakin jelas bahwa ia bukan hanya iri pada posisi saya, tapi ia benar-benar ingin menjatuhkan saya. Suatu sore, saya melihatnya keluar dari ruang server. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi saat melihat saya, senyumnya agak dipaksakan. Oh Dewi,
kamu di sini, sapanya ramah. Iya, jawab saya dingin. Aku mau ambil dokumen untuk Pak Dio. Natasha mengangguk. Oh ya, aku baru saja bantu. Tim IT perbarui sistem internal. Mereka bilang, ada celah keamanan kemarin. Harus cepat diperbaiki. Saya menatapnya tajam. Celahnya dari mana? Natasha tersenyum ringan. Dari akun asisten pribadi Pak Dio. Tapi tenang, udah ditutup sekarang. Saya mengepal tangan saya erat-erat. Ia tahu bahwa semua ini mengarah pada saya, dan ia suka melihat saya kesulitan. Kamu tahu siapa yang membuka celah itu? Tanya saya pelan. Natasha menatap saya sejenak, lalu berkata dengan nada rendah, kalau kamu pintar, kamu pasti tahu jawabannya. Lalu ia pergi, meninggalkan saya dengan amarah yang bergolak. Malam itu, saya menerima pesan dari Fajar. Fajar, aku ketemu sesuatu. File log yang dihapus ternyata bisa direstorasi. Di dalamnya ada rekaman aktivitas pengguna, dan, guess what? Akunmu digunakan dari komputer Natasha. Saya langsung membalas. Dewi, kamu yakin? Fajar, yakin. Aku simpan buktinya. Tapi, kamu harus cepat-cepat. Dia pasti akan hapus semuanya. Kalau sadar aku sudah menemukan ini. Saya menutup ponsel dengan tangan. Gemetar, akhirnya. Saya punya bukti. Tapi, apakah saya cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah menerima pesan dari Fajar, bahwa ia telah menemukan bukti bahwa akun saya digunakan dari komputer Natasha. Saya tahu ini adalah titik balik. Tapi, bagaimana cara saya menyampaikan semuanya pada Pak Dio? Bagaimana jika ia tidak percaya? Bagaimana jika ia malah mengira saya mencoba menjatuhkan kakak sendiri hanya karena dendam? Saya memutuskan untuk menemui Fajar pagi itu sebelum kantor ramai. Ia sudah berjanji akan menyimpan bukti log aktivitas tersebut. Dan saya butuh akses ke data itu sebelum Natasha menyadarinya. Fajar memberi saya salinan file log dalam bentuk terenkripsi, disimpan di USB drive kecil yang ia serahkan secara diam-diam ini. Semua ada di sini. Bisiknya pelan. Aktivitas pengguna, waktu, IP, dan bahkan rekaman layar singkat saat akunmu dibuka. Saya menggenggam USB itu erat-erat. Terima kasih Mas Fajar. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Ia tersenyum tipis. Jangan salah gunakan ini. Dan hati-hati. Dia pasti sedang mengawasimu. Pagi itu, saya masuk ke ruang kerja Pak Dio. Seperti biasa. Tapi kali ini, jantung saya berdebar keras sekali. Saya membawa USB itu di sakuku. Siap menunjukkan segalanya kalau kesempatan datang. Dio sedang duduk di meja kerjanya, mengetik sesuatu dengan ekspresi fokus. Ia tampak lelah, mungkin karena tekanan dari manajemen atas hilangnya data penting tersebut. Pagi, Mbak Dewi, sapanya tanpa mengangkat kepala. Pagi, Pak Dio? Jawab saya pelan. Ia akhirnya mendongak. Ada apa? Kamu kelihatan gelisah. Saya menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini tentang tuduhan sabotase data. Dio langsung menghentikan ketikannya. Ia menatap saya serius. Kamu punya penjelasan? Saya mengangguk. Bukan hanya penjelasan, tapi bukti. Saya letakkan USB itu di depannya. Ini bukti bahwa saya tidak melakukannya. Aktivitas akun saya berasal dari komputer Kak Natasha. File log, waktu, dan bahkan rekaman layar singkatnya ada di dalam sini. Dio terdiam beberapa detik. Lalu ia memasukkan USB itu ke laptopnya. Layar hitam putih mulai menampilkan data. Matanya menyipit, tangannya bergerak cepat di mouse. Saya menahan napas, detik-detik berlalu seperti abad. Saya melihat wajah Dio perlahan, berubah dari ragu, menjadi marah, lalu tenang. Akhirnya, ia menutup laptopnya dan menatap saya. Kenapa kamu tidak langsung bilang ini dari awal? Tanyanya pelan. Saya menunduk, saya takut tidak dipercaya, takut kalau semua orang malah berpikir saya membuat fitnah baru. Apalagi dia, kakak saya sendiri. Dio menghela napas panjang. Aku mengerti, tapi kamu benar melakukan hal yang tepat sekarang. Ia berdiri. Aku akan ambil alih dari sini. Jangan khawatir, aku akan pastikan semua orang tahu kebenarannya. Beberapa jam kemudian, rapat darurat diadakan di ruang rapat utama. Semua tim manajemen senior hadir, termasuk Marina, Dinda, dan staf IT. Saya juga diminta hadir. Begitu juga Natasha. Saat itu, saya duduk di ujung meja. Tangan gemetar.
mata berkaca-kaca. Di seberang meja, Natasha duduk dengan senyum dingin seperti biasa. Ia tampak yakin. Namun, saat Dio masuk dan menyalakan proyektor, senyum itu mulai memudar. "Saya akan jelaskan semuanya," kata Dio dengan suara tegas. "Ini tentang data perusahaan yang hilang beberapa hari lalu." Semua mata tertuju padanya. Selama ini, kita semua mengira ini adalah kesalahan teknis atau mungkin sabotase dari pihak luar. Tapi ternyata, penyebab utama adalah orang dalam. Natasha masih tenang, tapi matanya mulai menyipit. Dan orang itu, Dio menatap lurus ke arahnya. "Adalah Anda, Bu Natasha." Suara bisik-bisik langsung mengisi ruangan. Natasha terkejut. "Apa maksudmu, Pak Dio? Aku cuma staf administrasi. Aku nggak punya akses ke data itu." Dio menekan tombol remote control. Proyektor menampilkan log aktivitas, waktu, dan rekaman. Layer, di situ terlihat jelas bahwa akun saya digunakan dari komputer milik Natasha, lengkap dengan waktu dan detail aktivitasnya. Wajah Natasha memucat. Ini pasti palsu, desisnya. Dio menatapnya dingin. "Kalau kamu bisa membuat log palsu, kamu juga pasti tahu betul cara kerjanya. Sayangnya, kami punya sistem cadangan, dan bukti ini tidak bisa dimanipulasi." Marina, yang selama ini merendahkan saya, menatap Natasha dengan tatapan syok. Begitu juga dengan staf lainnya. Natasha bangkit dari kursinya. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan ini." Dio berdiri. "Kenapa kamu melakukannya? Karena iri pada posisi adikmu? Karena merasa kalah? Atau karena kamu ingin menyingkirkannya agar kamu yang naik daun?" Natasha tidak menjawab. Ia hanya mundur perlahan, seperti orang yang baru saja ditelanjangi. "Aku tidak akan melibatkan polisi karena ini urusan internal," lanjut Dio. "Tapi kamu tidak bisa bekerja di sini lagi. Hari ini juga, kamu diberhentikan." Natasha terdiam. Wajahnya hancur. Air mata mulai turun dari matanya. Ia menoleh ke saya. Tatapan penuh amarah dan penyesalan. Kamu berhasil menjatuhkanku." Saya menatapnya. Suara saya pelan tapi tegas. "Aku tidak menjatuhkanmu, aku hanya membuktikan kebenaran." Setelah rapat selesai, semua orang mulai berbicara. Papa, staf mulai minta maaf pada saya. Bahkan Marina, yang dulunya sering merendahkan saya, datang dan berkata, "Maafkan aku, Mbak Dewi, aku salah menilaimu." Saya mengangguk. "Tidak apa-apa, aku juga pernah meragukan diriku sendiri." Malam itu, saya pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Udara terasa lebih segar. Langit penuh bintang. Saya duduk di balkon, menatap kota Jakarta yang bersinar. Saya ingat kata-kata ibu, "Kamu punya hati yang tulus. Itu modal terbaik apapun di dunia." Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak hanya bertahan, saya berhasil menemukan kebenaran. Saya berhasil membuktikan bahwa ketulusan tidak selalu kalah dari kebohongan. Tapi saya juga tahu, perjalanan belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti, tapi kali ini, saya siap menghadapinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi salah satu yang paling mengubah hidup saya. Setelah Natasha diberhentikan, suasana kantor berubah. Beberapa staf mulai melunak terhadap saya. Mereka yang sebelumnya meragukan dan meremehkan, kini justru datang untuk menyampaikan permintaan maaf, atau sekadar menyapa dengan lebih ramah. Tapi meskipun tekanan sosial mulai berkurang, hati saya masih belum sepenuhnya tenang. Saya tahu, bukan hanya soal kepercayaan dari rekan kerja yang ingin saya pulihkan, tapi juga kepercayaan dari Pak Dio sendiri. Apakah ia benar-benar percaya pada saya? Apakah ia tetap ingin saya tetap sebagai asistennya? Pagi itu, saya masuk ke ruang kerja Dio seperti biasa. Ia sedang sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Tapi saat saya masuk, ia langsung mengangkat kepala. "Dewi," katanya pelan, "aku punya pengumuman penting hari ini, dan aku butuh kamu di sana." Saya mengerutkan dahi. "Pengumuman apa, Pak?" Ia tersenyum samar. "Nanti saja kamu lihat." Saya tidak bisa membaca ekspresinya, tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat jantung saya berdebar cepat. Jam 10 pagi. Seluruh karyawan senior dipanggil ke aula utama perusahaan. Ini adalah rapat besar yang jarang dilakukan secara langsung. Semua urusan internal cukup diselesaikan lewat email atau rapat virtual. Di tengah aula yang penuh dengan orang-orang penting, saya duduk di barisan depan bersama Dinda dan beberapa tim manajemen. Di atas panggung, Dio berdiri dengan setelan rapi dan wajah yang tampak sangat tenang. "Selamat siang, semua," ujarnya.
Suaranya jelas terdengar karena mikrofon. Terima kasih sudah hadir. Hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Semua mata tertuju padanya. Pertama, tentang insiden sabotase data beberapa hari lalu. Setelah investigasi mendalam, kami telah menemukan pelaku sebenarnya. Dan sayangnya, itu adalah mantan karyawan kita, Natasha. Bisikan mulai terdengar di antara peserta rapat. Banyak yang terkejut, ada juga yang mengangguk-angguk, seperti baru menyadari semuanya. Kami telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya. Kami juga akan memperbaiki sistem keamanan, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah saya. Dan yang kedua, ini tentang Dewi Sartika. Mata semua orang beralih kepada saya. Jantung saya berdebar keras. Dio turun dari panggung dan berjalan ke tempat saya duduk. Ia berhenti tepat di depan saya, lalu menatap saya dengan pandangan yang begitu tulus. Dewi, katanya, suaranya cukup keras, agar semua orang mendengar. Aku ingin semua orang di sini tahu siapa kamu sebenarnya. Saya menahan napas. Aku pertama kali bertemu kamu di pinggir jalan. Kamu memberiku tumpangan tanpa pamrih. Meski penampilanku saat itu tidak layak ditolong oleh siapapun. Kau adalah satu-satunya orang yang masih peduli. Ia menatap sekeliling. Dia bukan hanya asisten pribadiku. Dia bukan hanya pegawai yang bekerja dengan baik. Dia adalah calon istriku, dan dia juga adalah penyelamat hidupku. Deg, jantung saya hampir berhenti. Seluruh aula terdiam total. Tidak ada suara bisik. Tidak ada gerakan. Semua orang membelalakan mata. Saya bahkan tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa menatap Dio dengan mata berkosek-kokokah. Ia tersenyum, lalu berlutut. Di depan saya, Dewi Sartika. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku mencintaimu, bukan karena ketulusanmu yang menyelamatkanku di jalan, bukan karena keberanianmu membuktikan kebenaran, tapi karena kamu adalah wanita yang membuatku percaya lagi pada manusia. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat cincin emas sederhana dengan batu biru kecil di tengahnya. Aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku juga tahu, tidak ada orang lain yang pantas berdiri di sisiku selain kamu. Maukah kamu menikahiku? Air mata saya akhirnya jatuh. Saya mengangguk pelan. Ya, aku mau. Aula meledak dalam tepuk tangan dan sorakan. Ada yang menangis, ada yang bersorak, ada juga yang saling berbisik tidak percaya. Dinda memeluk. Saya erat. Selamat Mbak Dewi. Marina, yang dulu sering merendahkan saya, datang dan berkata pelan. Maafkan aku iri padamu. Tapi sekarang, aku benar-benar bangga padamu. Saat malam tiba, saya duduk di balkon apartemen, tangan gemetar memegang cincin yang Dio berikan. Langit penuh bintang. Kota Jakarta bersinar di kejauhan. Saya ingat masa lalu saya. Motor butut, warnet tua, desa yang sunyi, dan kehidupan yang sederhana. Saya juga ingat bagaimana semua ini dimulai. Sebuah pertemuan singkat di pinggir jalan. Dan kini, hidup saya berubah total. Karena ketulusan, karena keberanian, karena percaya bahwa kebaikan tidak akan pernah hilang. Hari pernikahan kami digelar sederhana, seperti harapan saya sejak dulu. Bukan pesta besar di hotel mewah, dengan tamu ratusan orang tapi sebuah upacara kecil di taman belakang kantor pusat Technovision. Disaksikan oleh keluarga terdekat, tim, manajemen, dan beberapa teman lama dari desa. Ibu menangis sepanjang acara. Ia tidak pernah membayangkan putrinya akan berdiri di pelaminan bersama seorang CEO besar. Tapi ia juga tidak pernah berhenti percaya bahwa saya bisa meraih lebih dari apa yang tampak mungkin. Pakaian pengantin saya bukan hasil desainer ternama, tapi jahitan tangan ibu sendiri. Sederhana, tapi penuh makna. Dio mengenakan jas hitam biasa, tanpa embel-embel kemewahan. Ia bilang, hari itu bukan tentang status, tapi tentang cinta dan janji. Setelah ijab kabul selesai, ia memandang saya dan berkata, kamu adalah jawaban dari pertanyaanku selama ini. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, kamu hadir sebagai kebenaran. Saya hanya tersenyum, air mata bahagia mengalir deras. Beberapa bulan setelah pernikahan, saya resmi dipromosikan menjadi Kepala Divisi Corporate Social Responsibility, CSR Technovision. Ini adalah posisi yang sangat sesuai dengan hati saya menghubungkan perusahaan dengan masyarakat, memberi edukasi teknologi kepada anak-anak desa, dan membantu mereka yang masih tertinggal dalam akses informasi digital. Dengan bantuan Pak Dio, saya mulai menjalankan program digital desa, yaitu pelatihan komputer gratis untuk pemuda-pemudi desa di seluruh Indonesia.
Kami menyediakan perangkat komputer bekas, layak pakai internet gratis, dan pelatihan dasar agar mereka bisa mengakses informasi, mencari pekerjaan, atau bahkan membuat usaha online. Program pertama kami dimulai di desa saya sendiri. Saat melihat anak-anak desa yang dulu hanya bermain di sawah, kini bisa menggunakan laptop dan membuat akun email. Saya menangis haru. Ini adalah mimpi saya sejak kecil, bukan bekerja di perkotaan atau hidup mewah, tapi membawa manfaat bagi orang-orang yang sama sepertiku dulu. Suatu sore, saat saya sedang pulang dari kunjungan lapangan, mobil kami melewati jalur yang dulunya sering saya lewati dengan motor butut saya. Jalur antara Bogor dan Bandung. Tempat pertemuan tak terduga antara saya dan Dio dimulai. Tiba-tiba, Dio menepuk lenganku. Lihat itu, di tepi jalan, ada seorang anak kecil berpakaian lusuh sedang duduk termenung. Sepertinya tersesat. Anak itu tampak ketakutan, basah karena hujan ringan. Tanpa pikir panjang, saya meminta supir berhenti. Saya turun dari mobil dan mendekati anak itu. Kamu mau pulang kemana? Anak itu menggigit bibirnya. Aku nggak tahu jalan pulang. Mbak, saya tersenyum. Naik mobil saya saja, aku antar sampai rumahmu. Anak itu ragu-ragu, tapi akhirnya naik juga ke mobil. Selama perjalanan, ia bercerita bahwa ia tersesat setelah mencari uang dengan mengumpulkan botol plastik. Saat aku bertanya namanya, ia menjawab, Randy. Dio menatap saya, lalu tersenyum. Kamu belum berubah ya? Saya balas tersenyum. Tidak akan pernah. Beberapa minggu kemudian, Randy datang lagi ke kantor saya, kali ini bersama ibunya. Mereka membawa kue tradisional buatan tangan sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, saya merekrut Randy sebagai peserta program digital desa. Ia cepat belajar, dan kini sudah bisa membuat akun email dan mengoperasikan aplikasi dasar. Pada malam penutupan tahun, saya duduk di balkon apartemen kami, menatap langit Jakarta yang berbintang. Dio duduk di sebelah saya. Tangan hangatnya menyentuh punggung saya. Aku bangga padamu, katanya pelan. Saya menoleh. Kenapa? Ia tersenyum. Karena kamu tetap menjadi Dewi yang sama, tulus, rendah hati, dan peduli pada orang lain. Bahkan setelah semua ini, saya menatap matanya. Aku tidak ingin berubah. Aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal. Ia mengangguk, dan itulah kenapa aku mencintaimu. Kami diam sejenak, menikmati angin malam dan suara kota yang riuh di kejauhan. Saya ingat hari itu ketika saya pertama kali melihat Dio duduk sendirian di pinggir jalan, lusuh dan tersesat. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tahu satu hal. Dia manusia, dan manusia butuh bantuan. Begitu juga saya, tanpa bantuan orang lain, doa ibu, keyakinan diri, dan tentu saja ketulusan, saya tidak akan pernah sampai di sini.